Cara membuat tes di e-learning melalui Computer Based Test atau CBT. Ada fitur yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan ulangan misalnya, yaitu dengan sistem CBT. Bapak Ibu bisa mengklik menu CBT di pinggir. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat ujian baru. Bapak Ibu bisa mengisi pilih jenis ujian. Nah, kalau Bapak Ibu hanya ulangan harian, maka pilih ulangan harian. Kalau ternyata nanti ini dipakai juga untuk semester, bisa klik untuk akhir semester. Kita anggap kita akan pakai untuk ulangan harian. Ketika kita pilih ulangan harian, maka KD apa yang akan kita input, kita ujikan di sini adalah KD 3. Nama ujian misalnya ulangan harian kedua di 12 ulangan harian bab 2. Waktu, Bapak Ibu perlu diperhatikan, waktu ini maksudnya durasi ya, berapa menit. Kita anggap ujiannya 60 menit. Nah, untuk tanggal mulai ujian dan batas akhir sebenarnya Bapak Ibu bisa melonggarkan hal tersebut. Misalnya, ujian akan dimulai jam 8. Untuk batas akhir ujian sebenarnya tidak harus jam 9. Bapak Ibu bisa membuat kelonggaran. Ya, kita tahu sendiri ya, kadang banyak siswa yang terlambat. Ya, mohon maaf, kita ganti di tanggal 31. Misalnya kita longgarkan 1 jam. Jadi jam 10. Tidak usah khawatir, meskipun ada siswa yang masuk jam 8 pas, waktu pengerjaannya tetap 60 menit. Ya, batas akhir ujian ini adalah batas maksimal dia mengerjakan. Ya, jadi ketika siswa masuk telat banget setengah 9, maka dia punya waktu hanya 30 menit. Ya, itu kebangetan banget ya kalau jam setengah 9 baru setengah 10 baru masuk. Setengah 10. Itu untuk setting pengaturan ujian. Pak Ibu bisa langsung buat soal, jangan langsung disimpan dan tutup, bisa langsung buat soal ujian. Cara membuat soal ujian di sini ada langsung disajikan nomor urut, kemudian pilih jenis soal. Untuk jenis soal ini ada 5 jenis soal. Ada bentuknya multiple choice, ada salah benar, true false, ada menjodohkan, short answer, dan esai. Kita anggap kita pilih multiple choice. Nah, Bapak Ibu tinggal ketikkan soalnya. Sunan Muria merupakan anak dari opsi A. Nah, sebenarnya Bapak Ibu semua, misalnya saya opsinya pengen sampai D saja, maka silakan dikosongkan yang E. Jadi tidak harus sampai E opsinya, dikosongkan saja. Maka nanti juga yang muncul di siswa hanya 4 pilihan kalau sampai D. Dan kita pilih kata kuncinya, kunci jawabannya. Nah, kemudian jawabannya A ya, Sunan Muria anak dari Sunan Kalijaga. Bobot nilai. Nah, bobot nilai ini misalnya kita ingin 25 soal, maka kalau dicari angkanya per 100, maka satu soal memiliki bobot 4. Nah, maka kita klik 4. Nah, kemudian baru klik tambah soal. Itu kalau soalnya 25. Kalau misalnya soalnya mau 30, memang agak sulit ya 30 ini. Berarti ada sebagian yang 3 bobotnya, ada sebagian yang bobotnya 4, biar tercapai 100.
Nah, untuk selanjutnya silahkan mau true false ya. Misalnya jawabannya adalah benar. Bobotnya tadi 4. Silahkan dipilih saja. Kalau mau esai semuanya silahkan. Atau Bapak Ibu semua ya, kalau misalnya Bapak Ibu semua pengen agak praktis, itu bisa dicari di bank soal madrasah. Ya, Bapak Ibu semua, di bank soal madrasah ini Bapak Ibu bisa cari soal yang misalnya dari kolega kita sesama guru. Misalnya di sini saya cari SKI ya yang pernah saya buat. Nah, bisa kita ambil soal dari kolega kita tersebut ya, maka kita klik ambil soal. Nah, soal mana saja yang ingin kita ambil tuh ya, bisa diklik ya. Memang nggak bisa langsung semua ya, tapi dipilih. Ini kita. Nah, di sini perlu diperhatikan, di sini ada instruksinya ya. Apakah Anda yakin? Nah, penarikan soal ini berhasil. Silahkan simpan dan tutup ujian pada tombol simulasi. Nah, tombol simulasi. Jadi, ketika kita ambil soal, memang tidak langsung muncul di buat soal. Kok masih 3 kan? Tidak, kita tadi ambil 3 soal ya dari bank madrasah. Itu nanti akan muncul ketika kita sudah tutup simpan ya. Tapi saya jelaskan dulu untuk import soal. Nah, di menu CBT juga ada menu import soal. Bapak Ibu bisa langsung mengimport soal melalui template ya. Bisa di-download templatenya ya. Tapi untuk ini hanya untuk multiple choice saja. Ini tidak bisa yang true false, tidak bisa yang esai, hanya untuk multiple choice saja. Bisa diganti dan di-upload kembali di menu import soal. Kita tutup. Apakah soalnya akan jadi 5? Ya. Soalnya jadi 5 karena tadi 2 yang kita buat itu punya kita atau kita ketikkan, dan yang 3 lagi adalah hasil dari ambil jawaban atau ambil soal dari kolega kita yang lain. Oke, itu yang tentang CBT. Bagaimana nanti siswa mengerjakan? Otomatis ketika CBT, ketika waktunya sudah ditentukan, maka ketika waktu tersebut berjalan, atau misalnya tadi jam 31 Agustus jam 8, maka siswa akan mendapatkan notifikasi seperti kita ya. Notifikasi ini bahwa dia harus mengerjakan ujian tersebut. Nanti untuk hasil bisa kita lihat di sini ya. Hasilnya seperti apa, karena ini nggak ada hasilnya. Nanti kalau ada siswa yang misalnya error, dia kepencet selesai ujian, itu bisa kita reset. Nanti menunya ada di sini ya, reset. Atau misalnya siswa yang ingin mengulangi, nah bisa kita juga reset ujian, menu reset ujian. Ada juga analisis soal ya, ini tentu kalau sudah ini ya, kalau sudah hasilnya ada baru muncul. Oke, sekian untuk tutorial CBT di e-learning madrasah.